Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Wahyu secara luring dalam materi Bahasa Indonesia kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam manisnya iman dan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah pada kita tentang kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk mengkaji ilmu kita. Serta kita memohon pada Allah agar membukakan pikiran kita, sehingga kita dapat memahami apa yang akan kita pelajari, juga mendapatkan manfaatnya dan dapat berbagi manfaat dengan orang-orang lainnya. Jangan lupa awali dengan Bismillah. Pada bab kali ini, kita akan membahas bab yang pertama, yaitu karya tulis ilmiah. Dengan subbab menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Pertama, kita akan bahas pengertiannya. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat, keilmuannya, dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ataupun keilmiahannya. Nah, dari karya ilmiah tersebut kita akan mendapatkan suatu informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi berarti pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Dan di dalam suatu karya ilmiah pasti akan memberitahukan tentang informasi-informasi yang baru, yang merupakan hasil dari sebuah penelitian. Berikutnya adalah tujuan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat ataupun hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Ingat, sistematis artinya terstruktur. Dan metodologis artinya kita harus menggunakan metode tertentu dalam melakukan sebuah penelitian. Yang kedua, makalah ilmiah yang ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, penulis dapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Jadi, dalam melakukan karya tulis ilmiah, apa yang kamu temukan dari penelitian itu harus kamu cari dari bacaan atau dari referensi berbagai sumber dan dipadukan dengan gagasan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Nah, di sini kalian harus banyak-banyak membaca buku, baik di perpustakaan ataupun searching di internet. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Jadi, data yang disajikan adalah fakta, bukannya rekayasa ataupun dibuat-buat, sesuai dengan hasil penelitian dan sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya.
Jadi, esensinya karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasar penelitian menggunakan metodologi tertentu. Tulisan itu dibuat untuk melatih keterampilan dalam melakukan penelitian, serta mentransformasikan pengetahuan tersebut pada masyarakat. Jadi, jika kamu membaca sebuah tulisan yang di dalamnya itu merupakan sebuah penelitian dan menggunakan metodologi khusus, serta dia dapat mentransformasikan pengetahuannya tersebut pada masyarakat, berarti tulisan itu adalah karya tulis ilmiah. Nah, tugasnya adalah sekarang. Satu, carilah sebuah contoh karya tulis ilmiah. Boleh cari di internet, boleh mungkin kalian punya karya tulis ilmiah atau punya teman yang sudah punya karya tulis ilmiah, boleh pinjam. Kemudian baca dan dengan seksama, tunjukkan bagian mana saja yang menunjukkan tujuan, manfaat, karya ilmiah tersebut. Boleh dilingkari begitu saja dan dituliskan di sebelahnya, ini tujuannya, ataupun ini manfaatnya. Atau boleh kalian tulis ulang di buku kalian. Yang keempat, jelaskan mengapa contoh tersebut termasuk dalam kategori karya ilmiah. Kalian sudah membacakan tadi apa itu karya ilmiah? Nah, jadi selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Jangan lupa rajin cuci tangan jika keluar menggunakan masker dan jaga jarak di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.